Baik, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Nur Pratama. Nah, di sini saya akan menerangkan dua pembahasan terkait dengan mata kuliah fonologis. Yang pertama yaitu tentang vokal dan yang kedua yaitu tentang konsonan. Baik, saya mulai saja langsung daripada tabel vokal bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, baik, kan tabel vokal itu ada beberapa abjad seperti yaitu A, I, U, E dan O. Nah, dari itu saya akan menerangkan terlebih dahulu daripada bagian atas terlebih dahulu, yaitu ada vokal I. Nah, oke. I yang pertama yaitu I yang berada di bagian lidah, bagiannya itu berada di bagian tinggi, sedikit ke atas dan condong ke depan. Nah, pada saat pengucapannya itu dia pada sedikit hampir menuju pada bagian tertutup, tapi tidak sepenuhnya tertutup seperti itu. Adapun contoh katanya yaitu seperti kaki dan juga cumi. Nah, baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu ada I, masih pada posisi lidah yang tinggi namun sedikit ke bawah. Nah, masih sesama, dia berada di lidah terdapat condong di bagian ke depan. Nah, untuk vokal I bawah ini biasanya dalam pengucapan vokalnya itu dia semi tertutup. Jadi dia tidak tertutup sekali seperti ini, tapi dia akan ada celah sedikit seperti itu supaya udara yang kita keluarkan pada saat penyebutan vokal itu bisa tersebut dengan jelas seperti itu. Nah, contoh dari vokal I pada tinggi bagian bawah dan condong ke depan ini yaitu ada seperti pada kata kelingking dan juga kerikil. Jadi dia itu pada saat pengucapannya itu seperti ini mulut kita. Jadi dia semi tertutup ya, tapi dia tidak yang terlalu menutup seperti ini. Jadi dia ada celah yang seperti ini. Nah, baik, kita lanjut ke vokal E. Nah, baik, langsung mulai saja. Vokal E yang pertama yaitu madya atau lidah berada di bagian tengah, sedikit posisinya sedikit dikeataskan dan berada di depan. Nah, pengucapan E pada posisi lidah yang berada sedikit ke atas dan condong ke depan ini, dia pengucapannya itu ada di bagian semi tertutup dan semi terbuka. Jadi dia itu netral, tidak terlalu tertutup yang seperti ini, jadi dia tidak terlalu terbuka yang seperti ini. Jadi ya datar setengah seperti itu. Nah, adapun contoh katanya yaitu seperti kata enak. Jadi dia itu pada saat kita mengucapkan vokalnya itu, jadi mulut kita setengah pokoknya pada layaknya ukuran pengucapan kita seperti biasa yang normal, tidak terlalu tertutup dan juga tidak terlalu terbuka. Nah, contohnya tadi kata enak atau mengeja. Nah, oke, kita lanjut ke vokal E yang kedua, masih sama berada di bagian tengah atau madya, namun sedikit pada posisi bawah dan condong ke depan. Nah, pengucapan ini dia berada pada bagian semi terbuka. Adapun contoh katanya yaitu seperti geleng atau menggelengkan. Jadi dia sedikit terbuka ya, sedikit terbuka seperti ini. Jadi dia bukan lagi bagian tengah seperti ini, jadi dia akan naik sedikit. Jadi dia naik sedikit tapi tidak mengacu pada yang terbuka banget seperti ini, tidak. Jadi dia naik sedikit saja seperti itu. Pada kata tadi yaitu menggelengkan atau geleng. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke vokal masih vokal E yang namun sekarang dia beralih kepada bagian lidah yang sedikit ke bagian tengah seperti itu. Jadi dia berada di bagian
tengah yang di sini misalnya. Nah, kalau ini kan sedikit ke depan tuh. Nah, dia bakal condong ke sini bagian lidahnya. Jadi dia akan sedikit condong ke agak masuk ke belakang, namun tidak terlalu ke belakang seperti itu. Nah, baik, lanjut. Untuk posisinya itu Madia berada di bagian dia sedikit posisinya ada di atas, namun berada di penempatannya itu berada di tengah. Nah, untuk setiap pengucapan vokalnya itu dia di antara semi tertutup dan juga semi terbuka. Nah, contoh pengucapannya itu seperti emas, elang. Jadi dia itu normal, balik lagi normal. Kan tadi kalau vokal yang Madia bawah namun dia condong ke depan itu dia kan dari normal dia naik sedikit. Nah, kalau yang ini dia kembali lagi normal. Dari yang sebelum seperti ini dia kembali lagi normal seperti ini. Oke, kita lanjut ke vokal yang berikutnya, yaitu vokal A. Nah, jadi vokal A ini cuma ada satu, yaitu dia berada pada posisi yang rendah, sedikit ke bawah, dan condong berada di tengah. Contohnya pada dia pada pengucapan vokalnya dia posisi mulut akan terbuka. Jadi contoh katanya itu ialah ayam. Ayam, dan lidah ke bagian bawah atau rendah, tapi dia berada di bagian tengah. Jadi tidak terlalu depan, namun dia tetap dia berada di tengah. Nah, posisinya itu mengarah ke bawah karena pengucapannya itu tadi terbuka. Ayam. Baik, kita lanjut ke vokal yang berikutnya, yaitu yang selanjutnya yaitu vokal O. Nah, pada vokal O ini berada pada posisi Madia. Nah, yang pertama ini yaitu dia berada di bagian bawah. Madia posisi sedikit ke bawah, dan dia dia sedikit posisi lidahnya condong ke belakang pada saat kita ingin mengucapkan. Nah, untuk ketika kita mengucapkan vokalnya itu dia akan semi terbuka. Jadi pengucapan posisi mulut kita akan seperti ini. Jadi tidak terlalu buka yang seperti ini, namun dia akan seperti ini. Oke, nah contoh dari katanya itu seperti dorong. Nah, baik, lanjut ke vokal O yang selanjutnya, yaitu vokal O masih berada pada posisi Madia, namun ia kini pada posisi yang sedikit ke atas. Nah, namun posisi lidah masih berada di bagian belakang, dan dia berada pada saat kita mengucapkan vokalnya, dia berada pada posisi mulut yang semi tertutup dan juga semi terbuka. Nah, contohnya itu adalah kata foto. Dia jadi seperti ini posisi mulutnya pada saat kita mengucapkan foto, ataupun misalnya kata moto hidup, foto, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke vokal yang terakhir, yaitu vokal U. Nah, vokal U ini dia termasuk posisi lidah berada di seperti ini, meninggi. Nah, vokal U yang pertama ini dia berada di bagian bagian posisi mengarah ke bawah, lidahnya sedikit ke bawah, tinggi sedikit bawah, dan dia berada di belakang. Nah, untuk posisi pengucapan vokalnya itu hampir mendekati semi tertutup. Jadi dia tidak terlalu tertutupnya seperti ini. Dia akan seperti ini. Nah, seperti ada celah dikit lah seperti itu pada saat kita mengucapkan vokalnya. Nah, adapun contohnya yaitu seperti dari kata turun, ataupun kata turunan. Nah, kan pada saat kita mengucapkan dia akan ada celah dikit seperti itu. Jadi dia tidak terlalu menutupnya seperti ini. Jadi dia akan celah seperti ini. Nah, turun. Oke,
baik kita lanjut ke vokal yang masih vokal U. Namun ini yang terakhir yaitu vokal U terakhir, yaitu dia berada pada posisi yang tinggi, namun dia sedikit posisinya sedikit ke atas lagi. Sedikit lidah diposisikan sedikit atas dan condong ke depan lidahnya. Namun pada saat pengucapannya itu akan berada di posisi belakang, dan dia ini hampir mendekati pada saat kita mengucapkan vokalnya itu dia akan mendekati full tertutup ataupun sepenuhnya tertutup seperti itu. Adapun contoh dari kata vokal U yang hampir tertutup ini yaitu pada kata buku, saku. Nah, jadi dia sudah hampir menutup, benar-benar menutup kan dia. Kita lihat pada posisinya. Nah, dia hampir pada pucuk, pada atas, bagian atas. Jadi pada tabel ini dia tidak terlalu atas, maka dari itu pada saat pengucapannya itu dia tidak hampir tertutup, namun tidak sepenuhnya tertutup. Jadi dia itu sudah mendekati dikit sekali akan menutup sepenuhnya. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsonan, nanti akan Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua yaitu tentang bunyi proses terjadinya bunyi konsonan berdasarkan titik artikulasinya. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan bantuan gambar berupa struktur anatomi yang ada pada rongga alat ucap pada manusia. Nah, baik, saya mulai saja. Yang pertama yaitu dari bilabial. Proses ini dapat terjadi karena adanya penutupan atau bibir bagian atas dan juga sisi atas dan juga sisi bawah itu saling menutup seperti ini. Nah, jadi dia pada saat pengucapan konsonannya itu dia akan menutup. Nah, adapun bunyi konsonan yang dihasilkan dari pada bilabial ini atau pertemuan ataupun menutupnya kedua sisi bibir ini yaitu seperti pada konsonan p, b, dan Jadi dia akan pada saat pengucapan konsonannya itu dia akan seperti ini. P. Oke, kita akan lanjut yang kedua yaitu ada labiodental. Nah, labiodental dapat terjadi karena adanya proses bagian bibir sisi bawah itu menyentuh gigi atas. Jadi dia itu akan seperti ini. Misalnya ini gigi ya, ini gigi. Dia akan menyentuh ke bibir bagian bawah. Cep, seperti itu pada saat pengucapannya. Cep. Nah, adapun bunyi konsonan yang dihasilkan dari labiodental ini yaitu seperti pada bunyi konsonan of, v, of, dan juga w, of, dan juga v. Nah, oke, kita akan lanjut ke yang ketiga yaitu apico-alveolar, yakni proses yang terjadi karena terjadi pada titik ujung lidah, bagian ujung lidah, yaitu pada bagian ini dia itu akan menyentuh atau bersentuhan dengan bagian gusi bagian dalam atau biasa disebut dengan ceruk gigi. Ceruk gigi atau ceruk dalam, pokoknya seperti itu, dia akan menyentuh gusi. Nah, adapun bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu seperti dia akan menyentuh pada gusi bagian dalam. L, dan
er, er. Oke. Kita lanjut yang keempat yaitu mediopalatal. Nah, medio ini dia merujuk pada bagian tengah lidah. Jadi dia itu sudah hampir menuju ke ujung pada bagian ini. Namun dia tidak terlalu ujung pada bagian ini, dia sedikit ke sini. Jadi dia itu berada di bagian tengah. Nah, dia ini menyentuh palatal atau yang memiliki nama lain yaitu sebagai langit-langit keras. Nah, jadi langit-langit keras itu berada di atasnya, di atas bagian tengah ini. Jadi dia akan menyentuh pada saat pengucapannya itu dia akan menyentuh ke atas seperti itu. Adapun vokal yang dihasilkan dari mediopalatal ini yaitu dapat berupa bunyi konsonan c, j, dan nye. Nah, dia itu pengucapannya itu hampir sama seperti apiko-alveolar tadi, cuman dia pada proses penyentuhannya bagian lidah itu dia menyentuhnya pada titik langit-langit yang keras. Dia tidak lagi menyentuh pada gusi, namun sekarang pada mediopalatal ini dia akan menyentuh langit-langit yang keras atau tepat berada di atas medio ataupun bagian tengah dari lidah. Nah, oke, kita lanjut ke bunyi yang terakhir yaitu tentang dorsovelar. Nah, dorsovelar. Oke. Dorso ini tadi dia itu titiknya sedikit maju dari medio tadi. Jadi dia itu sudah hampir ujung nih. Tapi dia tidak terlalu ujung sampai ke dalam sini ya. Karena ini sudah beda lagi tempatnya namanya. Jadi dia sudah hampir ujung namun tidak terlalu ujung seperti itu. Jadi dia sedikit pada bagian sini hampir mendekati pada bagian medio tadi, tapi dia sedikit mundur. Nah, dia ini dapat terjadi karena adanya proses yang melibatkan dengan melibatkan dengan titik ataupun dari velar, langit-langit lunak pada bagian ini. Nah, dia berada di sedikit bagian depan, jadi dia itu akan seperti naik dan akan sedikit menyentuh pada bagian velar ataupun langit-langit lunak. Nah, adapun bunyi konsonan yang dihasilkan yaitu seperti ke, ge, eng, ke, ge, 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 ke, ge, eng, dan juga ek. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dari 5 proses terjadinya bunyi konsonan melalui titik artikulasi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.